Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebuah ruang berwarna keabu-abuan redup yang luas muncul di depan Lindong. Banyak pulau ditangguhkan di ruang ini. Mereka terhubung satu sama lain dan muncul seperti benua terapung. Wilayah harta karun yang dalam ini berbeda dari ruang rusak di luar dan ruang di dalam jauh lebih stabil. Garis retak spasial yang kadang-kadang terjadi di luar telah benar-benar menghilang di tempat ini. Jelas wilayah ini berada di bawah perlindungan khusus. Bahkan setelah jangka waktu yang lama, ruang itu masih terpelihara dengan cukup sempurna. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sosok manusia melintas pada saat ini. Kemungkinan besar mereka berasal dari kerajaan kuat yang datang lebih dulu dari yang lain. Hampir semua dari mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Dianggap sebagai elit di wilayah barat laut ini. Lagi pula bahkan seorang ahli di tahap nirvana akan menghadapi ancaman besar terhadap hidupnya ketika dia mencoba untuk menyeberangi perbatasan area langit pembakaran nirvana. Beberapa dari mereka yang kurang beruntung untuk bertemu dengan keberadaan yang menakutkan seperti api iblis nirvana, kemungkinan besar akan menemui ajal mereka bahkan jika dia adalah seorang ahli yang telah melangkah ke dalam dua ahli tahap nirvana yuan. Lagi pula, tidak semua memiliki batu jimat yang misterius yang bisa menyegel item misterius seperti api iblis nirvana. Oleh karena itu tidak satupun dari mereka yang dapat melewati perbatasan. Pada saat ini ketika Lindong baru saja keluar, beberapa sosok manusia juga keluar dari belakangnya. Orang-orang ini melirik Lindong yang telah berhenti sementara mata mereka mengandung sedikit kehati-hatian. Setelah itu, mereka dengan cepat terbang menuju pulau yang tergantung di langit di kejauhan. Ini seharusnya menjadi wilayah terdalam dari harta karun kuno. Ayo pergi, kita juga harus pergi dan berburu harta karun. Ucap Lindong menggosok tangannya. Matanya menatap pulau terapung sebelum menjadi sedikit panas. Setelah memasuki harta karun kuno, dia belum mendapatkan harta apapun selain meminjam kekuatan sungai Pil untuk menanggung kesengsaraan nirvana. Bahkan dia belum mendapatkan satu harta pun. Di belakangnya, wajah Little Flame menunjukkan senyuman saat dia mengangguk. Setelah itu mereka berdua bergegas keluar dan bergerak menuju pulau terapung yang jauh. Menurut apa yang tercatat di Jimat Batu, pemimpin sejati aliansi Tianggang ini adalah 4 sekte besar yang misterius. Di bawah keempat sekte besar itu adalah sekte penjaga. Oleh karena itu, sebenarnya sekte awan surga hanyalah salah satu sekte pelindung yang lebih lemah. Inilah alasan mengapa seseorang dapat menemukan sisa-sisanya di luar. Lindong menyampaikan kepada Little Flame beberapa informasi yang dia ketahui sementara keduanya dengan cepat terbang melintasi langit. Pada saat yang sama, matanya juga menyapu pulau-pulau terpencil di bawah. 5 teratas dari 6 sekte pelindung besar berada di wilayah terdalam dari harta karun kuno ini. Meskipun warisan mereka tidak dapat dibandingkan dengan 4 sekte besar misterius, mereka jelas bukan warisan biasa. Sepertinya cukup banyak orang yang tertarik dengannya. Apakah kita langsung menuju ke sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius? Ucap Little Flame menggosok tangannya dan berkata, kalau saja itu sangat mudah. Hanya setelah sisa-sisa 5 sekte pelindung diaktifkan, warisan dari 4 sekte misterius besar akan diaktifkan. Lindong tersenyum. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bagian selatan pulau. Dia berkata, jika informasi yang tercatat di tablet batu itu memang benar, pasti ada sekte yang tersisa di sana. Ayo pergi dan lihat dulu. Lindong memilih untuk meningkatkan kecepatannya setelah dia berbicara. Segera setelah itu Little Flame juga mengikuti di belakangnya. Latar belakang sekte yang disebutkan Lindong cukup kuat. Itu bernama sekte tingkat 8 dan menduduki peringkat kedua di antara sekte pelindung. Faktanya, itu beberapa kali lebih kuat daripada sekte awan surga yang mereka temui sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai sisa-sisa kelas berat. Sekte yang merupakan sekte pelindung peringkat atas disebut sekte bela diri tanah.
Hanya 4 sekte misterius besar yang bisa melampauinya dalam aliansi Tiangang ini. Namun Lindong juga mengerti bahwa dalam hal kekuatan, sekte bela diri tanah memang jauh lebih kuat daripada sekte tingkat 8. Namun informasi yang dia peroleh dari tablet batu tidak menunjukkan lokasi sekte bela diri tanah. Jika Lindong perlahan mencarinya, dia mungkin akan berakhir dengan tangan kosong. Dalam hal ini, pada prinsipnya lebih baik untuk secara langsung membidik sekte tingkat 8 ini. Karena Lindong memiliki target dalam pikirannya, Lindong dan Little Flame tidak berhenti di sepanjang jalan untuk apapun yang tampak seperti sisa-sisa sekte ini. Oleh karena itu mereka berdua terbang melewati pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekitar setengah jam sebelum mereka akhirnya mengurangi kecepatan mereka secara bertahap, perhatian mereka tertuju pada pulau yang jauh. Pulau itu cukup unik dan tidak ada gunung di atasnya. Sepintas sepertinya seluruh pulau adalah tanah yang sangat luas dan terbuka. Di tengah lapangan terbuka, ada aula batu yang sangat besar. Perasaan kuno yang tampaknya dipenuhi dengan perubahan kehidupan terpancar dari dalam aula batu yang sangat besar itu. Selain itu ada cukup banyak pilar batu besar yang didirikan di tanah terbuka yang tak tertandingi itu. Pilar batu ini juga memancarkan aura kuno. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, dia akan menemukan cukup banyak sidik jari dan jejak kaki yang dalam di atasnya. Sepertinya tempat ini pernah menjadi tempat pelatihan sekte tingkat 8 ini. Pada saat ini Lindong dan Little Flame secara bertahap mendekati aula batu besar ini. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa lingkungan aula batu sudah memiliki cukup banyak sosok yang hadir. Jelas mereka adalah kerajaan dan ahli yang kuat yang telah datang ke wilayah terdalam dari harta karun kuno. Namun Lindong tidak menyembunyikan dirinya ketika dia melihat mereka. Sebagai gantinya, dia langsung turun dari langit sebelum mendarat di pilar batu dengan Little Flame. Munculnya 2 orang tambahan menarik cukup banyak tatapan. Dari kelihatannya, sepertinya Lindong tidak asing bagi mereka. Percakapan pribadi dipancarkan secara samar-samar. Hei, lihat, orang ini adalah Lindong yang telah mengalahkan Sikun dari kekaisaran tebing iblis, bukan? Dia memang cukup mampu. Dengan mengandalkan latar belakang kekaisaran peringkat rendah, dia sebenarnya bisa mencapai tahap ini. Dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Pada saat ini percakapan pribadi itu tidak terlalu disembunyikan. Oleh karena itu suaranya ditransmisikan langsung ke telinga Lindong. Ini menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa kemenangannya atas Sikun akan menyebar begitu cepat. Tidak heran para ahli ini tidak mengungkapkan rasa jijik di mata mereka ketika mereka sadar bahwa dia berasal dari kekaisaran yang besar. Mereka semua mengerti bahwa kelahiran seseorang tidak penting di tempat ini. Yang paling penting adalah kekuatan pribadi seseorang. Jika seseorang ingin menonjol dari jumlah jenius yang tak terhitung jumlahnya dalam perang 100 kekaisaran ini, memiliki kelahiran bangsawan tanpa kemampuan akan sia-sia. Tidak ada yang akan memandangmu dengan hormat jika itu masalahnya. Sekte-sekte super itu tidak akan peduli apakah kau berasal dari kerajaan peringkat rendah atau tinggi. Yang mereka inginkan hanyalah para jenius sejati. Pada saat ini mata Lindong menyapu aula batu besar ini. Setelah itu dia mengerti sedikit situasi di dalam hatinya. Selain individu-individu yang tersebar ini, ada 3 kelompok orang yang paling menarik perhatian. Lindong tidak terbiasa dengan ketiga kelompok orang ini. Namun masing-masing dari mereka berdiri dengan tangan di belakang mereka tepat di depan. Selain itu, 3 orang ini juga satu-satunya yang tidak melirik Lindong. Kemungkinan ada semua orang yang relatif sombong di hati mereka. Tentu saja riak kuat yang menyebar dari tubuh mereka juga membuat orang lain mengerti bahwa mereka memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Panggung 2 Yuan Nirvana. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia berhenti pada ketiga orang itu. Hatinya tanpa sadar menghela nafas secara emosional. Mereka yang bisa tiba di wilayah harta karun yang dalam ini memang bukan orang biasa. Aura yang berfluktuasi dari keduanya jauh lebih kuat daripada Sikun. Tidak heran mereka tidak banyak melirik Lindong. Bagaimana mungkin sekte tetap di sini tidak memiliki penghalang energi? Little Flame berbicara dengan sedikit keraguan saat dia berdiri di samping Lindong.
Lindong juga terkejut saat mendengar ini. Hanya dia yang menemukan bahwa lingkungan sekitar sisa-sisa sekte 8 tingkat ini sebenarnya tidak memiliki penghalang energi yang sama seperti sekte awan kering. Dengan cara ini, sepertinya sisa-sisa ini benar-benar telah terungkap di depan mata semua orang tanpa pertahanan apapun. Sepertinya ada yang salah. Lindong sedikit mengerinyitkan alisnya. Dia tidak percaya bahwa sekte semacam ini tetap akan muncul setenang ini. Dia segera melihat ke sekelilingnya dan juga melihat bahwa cukup banyak orang yang memiliki keraguan di mata mereka. Sepertinya mereka tidak dapat mengatakan apa arti dari adegan di depan mata mereka. Pada saat ini 3 kelompok orang dengan 2 ahli tahap Yuan Nirvana juga saling memandang di luar aula besar. Ada ekspresi bersemangat di mata mereka. Kemungkinan mereka akan menjadi sedikit tidak sabar setelah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Adapun Lindong diam-diam mengamati adegan ini dan dia tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Lindong, di bawah tempat ini, sepertinya ada sesuatu. Ucap suara Xiaodo dengan tenang terdengar di hati Lindong sementara dia tetap diam. Lindong menyipitkan matanya sedikit. Mendengar kata-kata Xiaodo, Lindong menyipitkan matanya sedikit. Matanya menoleh ke bawah tanpa diperhatikan dan menatap tanah berlubang di area yang telah terkorosi dari waktu ke waktu. Hatinya dengan lembut bertanya, "Ada apa?" Aku tidak yakin. Riak itu sepertinya agak aneh. Namun kau harus waspada. Tidak mungkin tempat seperti itu tidak memiliki pertahanan apapun. Ucap Xiaodao ragu-ragu sejenak. Jelas dia tidak dapat dengan jelas mendefinisikan hal itu. Lindong dengan lembut mengangguk. Yuan power perlahan beredar di dalam tubuhnya. Bahkan kekuatan spiritualnya diam-diam menyebar. Dia akan mampu mengintervensi dengan kecepatan secepat kilat saat situasi tak terduga terjadi. Pada saat yang sama, Little Flame di sampingnya juga merasakan tindakan Lindong. Segera cahaya merah melintas di matanya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tampak seperti harimau ganas yang akan menerkam mangsanya. Sementara Lindong dan Little Flame memperlakukan situasi dengan sungguh-sungguh. 3 kelompok orang tepat di depan akhirnya tidak dapat mengendalikan diri saat mereka mulai bergerak. Terlihat 2 ahli Yuan Nirvana memimpin untuk bergegas keluar sebelum langsung berlari menuju aula batu besar. Kecepatan ketiga orang itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah muncul dalam jarak 1000 kaki dari aula batu yang sangat besar. Namun tepat ketika tubuh mereka hendak mengisi radius 1000 kaki, Lindong tiba-tiba menyusutkan matanya. Ini karena bahkan dia merasakan semacam riak yang sedang ditransmisikan menuju tanah terbuka batu yang sangat besar ini pada saat ini. Tiba-tiba seluruh tanah terbuka bergetar dalam sepersekian detik. Segera tanah aula batu besar di bagian depan mulai runtuh. Sosok besar berwarna putih keabu-abuan bergegas keluar dari dalam tanah dengan kecepatan yang kilat. Setelah itu dia bertabrakan dengan keras ketiga sosok manusia dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Pada saat yang sama 3 suara teredam mulai muncul. Kedua ahli tahap Yuan Nirvana itu langsung terbang kembali di depan banyak mata yang terkejut. Tubuh mereka mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan dan kaki mereka langsung menggosok bekas luka yang dalam di tanah. Setelah itu mata mereka juga terkejut saat mereka melihat tanah di depan aula batu besar yang telah rusak. Pada saat ini debu abu-abu memenuhi tempat itu. Sesaat kemudian, sosok besar sepertinya terbangun dari tanah. Itu membawa semacam tekanan kuno. Ini, ucap Lindong melihat sosok besar di debu keabu-abuan dengan mata menyusut. Sial, anjing naga iblis prasejarah. Ucap suara serius Xiaodo juga terdengar pelan pada saat ini. Anjing naga iblis prasejarah. Ekspresi Lindong berkedut setelah mendengar kata-kata Xiaodo. Dia secara alami telah mendengar tentang binatang iblis kuno ini. Itu adalah binatang iblis ganas dari zaman kuno. Meskipun memiliki garis keturunan naga yang lemah, keganasan dan kekuatannya jauh melebihi beberapa binatang iblis dengan garis keturunan naga yang lebih kuat. Tidak ada yang tahu seberapa kuat anjing naga iblis prasejarah ini. Tiap hari dari kehadirannya, itu benar-benar luar biasa. Di bawah banyak tatapan terkejut, debu di udara akhirnya mulai jatuh ke tanah saat Titanic itu dengan cepat tercetak di mata semua orang. Ukuran binatang Titanic bersekitar beberapa ratus kaki.
Binatang itu memiliki tubuh seperti anjing pemburu tetapi kepalanya seperti naga buas. Keempat kaki binatang itu berdiri di luar aula batu yang sangat besar. Itu tampak seperti binatang penjaga yang melindungi aula di belakang. Suasana ganas dan brutal seperti badai berulang kali menyebar sebelum menyerang semua orang. Mata Lindong menatap tajam pada anjing naga iblis prasejarah ini. Namun dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua matanya tampak kosong dari kehidupan apapun. Sebaliknya mereka kaku dan muncul seperti lubang kosong yang dalam. Bahkan ada gelombang demi gelombang aura mematikan yang samar-samar menyebar dari sana. Anjing naga iblis prasejarah ini anjing naga iblis prasejarah ini sudah lama mati. Tidak heran aku merasa fluktuasinya sedikit aneh. Ucap Xiaodou juga mengandung sedikit keterkejutan. Mati? Ucap Lindong sedikit terkejut. Meskipun bagian dalam tubuhnya tidak lagi mengandung kekuatan hidup apapun, dia masih memiliki keinginan yang tetap. Sepertinya anjing naga iblis prasejarah ini adalah binatang iblis penjaga dari sekte tingkat 8 ini dan tugasnya adalah melindungi sekte tersebut. Bahkan dalam kematian, keinginannya masih untuk melindungi jenazah di sini. Anjing naga iblis jenis ini mungkin sangat ganas dan brutal. Tetapi setelah dijinakkan, dia akan sangat setia. Cukup banyak sekte di zaman kuno yang menggunakan anjing naga iblis prasejarah untuk menjaga sekte mereka. Ucap Xiaodou menjelaskan. Namun untungnya sudah mati. Saat ini kekuatan anjing naga iblis ini bahkan tidak setengah dari kekuatan puncaknya. Dengan line up kami saat ini, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Jika benda ini benar-benar masih hidup, akan lebih baik bagimu untuk pergi sesegera mungkin. Mendengar kata-kata Xiaodou, Lindong mengangguk sedikit. Anjing naga iblis ini mungkin telah mengeluarkan fluktuasi yang mengejutkan tetapi belum mencapai titik di mana itu cukup untuk menakuti mereka. Sepertinya dengan berjalannya waktu, kekuatan dalam tubuh anjing naga iblis telah sangat habis. Meskipun masih memiliki kemauan yang tersisa. Ini sebenarnya adalah anjing naga iblis prasejarah. Beberapa seruan juga dilontarkan di alun-alun ini sementara pikiran ini melintas di dalam hati mereka. Jelas Xiaodou dan Lindong bukan satu-satunya yang mengenali asal-usul benda ini. Anjing naga iblis ini tidak lagi memiliki kehidupan dan jelas sudah mati. Bahkan jika dia masih bisa melawan, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ucap seorang ahli 2 Yuan Nirvana yang merupakan pemimpin sebuah kelompok. Mengayunkan pandangannya ke arah anjing naga iblis dan tertawa dengan dingin. Semuanya, mari kita serang bersama. Habisi anjing naga iblis ini dan buka sisa-sisa sekte tingkat 8. Ucap 2 ahli panggung Yuan Nirvana lainnya dengan lembut berteriak. Meskipun anjing naga iblis ini sudah mati, unta yang kurus dan mati masih lebih besar dari seekor kuda. Yang terbaik adalah sedikit berhati-hati. Pada saat ini para ahli di sekitarnya jelas menjadi agak bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata kedua orang ini. Lindong, anjing naga iblis ini sangat berguna bagimu. Tombak tulang buaya surgawimu memiliki sisa jiwa buaya surgawi kuno. Namun dibutuhkan garis keturunan kuno untuk membangunkannya. Meskipun tombak sisik surgawi kuno milikmu itu memiliki darah naga yang samar, itu masih terlalu lemah. Bahkan jika kau menggunakannya, buaya surgawi kuno yang akhirnya kau panggil, kemungkinan hanya akan bertarung dengan satu ahli tahap Yuan Nirvana. Itu tidak cukup untuk situasi saat ini yang kau hadapi. Namun jika kau bisa mendapatkan darah dari anjing naga iblis ini dan menggunakannya dengan darah naga di tombak sisik surgawi kuno, fragmen jiwa buaya surgawi yang kau panggil akan menjadi lebih kuat. Mendengar kata-kata Xiaodou, Lindong mengangguk sedikit. Setelah masuk ke dalam harta karun kuno ini, dia juga merasakan beberapa tekanan. Lagi pula, dia sudah bertemu 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sisa sekte tingkat 8 ini. Berapa banyak ahli tersembunyi yang akan muncul ketika dia mencapai 4 aula misterius. Jika seseorang ingin memperebutkan harta apapun dengan orang-orang ini, tentu saja yang terbaik adalah memiliki kartu truf sebanyak mungkin. Kau harus mencari kesempatan yang cocok untuk menyerang. Anjing naga iblis ini mungkin sudah mati, tetapi kemungkinan orang lain juga akan menyadari betapa berharganya darahnya. Perkelahian mungkin tidak dapat dihindari pada saat itu. Mendengar kata-kata Xiaodou lagi, Lindong menganggukkan kepalanya.
Meskipun ada 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sekitar, orang-orang ini tidak berada dalam kelompok yang sama. Selanjutnya dengan kemampuan Lindong, kemungkinan mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadapnya. Sementara Lindong menaruh pikirannya pada darah anjing naga iblis, teriakan tiba-tiba terdengar dari sekitar aula. Setelah itu 32 ahli tahap Yuan Nirvana bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Pilar Yuan Power yang ganas dan kuat ditembakkan. Mereka memiliki beban seperti gunung saat dengan kejam menyerang anjing naga iblis. Setelah ketiga orang ini memimpin serangan, para ahli lingkungan juga mulai dengan cepat melakukannya. Segera banyak riak kuat meletus. Yang terlemah di antara mereka yang telah tiba di tempat ini juga seorang ahli tahap Nirvana. Kekuatan dari serangan gabungan mereka pada saat ini juga menyebabkan ahli selindung berkedut tanpa sadar. Pada saat ini anjing naga iblis tiba-tiba meraung ke arah langit saat menatap serangan yang mengerumuninya dari segala arah. Energi kuat berwarna putih keabu-abuan tersapu dari tubuhnya. Setelah itu energi ini langsung bertabrakan dengan banyak serangan. Suara ledakan rendah dan dalam terdengar berulang kali di atas alun-alun yang luas ini. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan. Pada saat yang sama, mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan mereka. Dia tahu bahwa anjing naga iblis mungkin ganas dan brutal. Tetapi karena dia telah kehilangan kekuatan hidupnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Meskipun situasi ini memungkinkan anjing naga iblis untuk bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama, tubuhnya yang sudah mendekati batasnya akhirnya mencapainya dalam menghadapi ledakan kekuatan Yuan yang tidak berkesudahan. Tubuhnya yang keriput meledak, memperlihatkan tubuh segar putih keabu-abuan itu bahkan ada darah segar yang masih ada di dalamnya. Begitu anjing naga iblis jatuh ke tanah, mata ketiga dua ahli Yuan Nirvana juga menjadi cerah. Mereka bergegas keluar pada saat yang hampir bersamaan dan meraih tulang berwarna putih pekat dari anjing naga iblis. Mereka semua tahu bahwa darah esensi dari binatang iblis semacam itu tersembunyi di dalam sumsum tulangnya. Mereka bertiga bergegas keluar dan mereka benar-benar tiba-tiba menyerang satu sama lain saat mereka masih di udara. Jelas mereka bermaksud menghalangi pihak lain. "Lindong, lakukan!" teriak Xiao Diao. Suaranya juga tiba-tiba terdengar di hati Lindong saat ini. Saat kata-kata Xiao Diao terdengar, tubuh Lindong tiba-tiba bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat dan dalam sekejap mata, dia sudah melampaui 32 ahli tahap Yuan Nirvana yang saling bertarung. Orang yang tiba-tiba muncul jelas mengejutkan ketiga orang itu. Segera ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa darah anjing kuno naga iblis sangat langka dan itu adalah barang yang bagus untuk meredam tubuh seseorang. Namun tidak ada dari mereka yang melakukan apapun. Ini karena mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk merebut apapun di depan ahli tahap 2 Yuan Nirvana itu. Namun orang yang tiba-tiba muncul ini akhirnya membuat mereka tiba-tiba mengerti. Sebenarnya masih ada satu orang yang hadir yang tidak takut pada mereka. Dan orang itu adalah Lindong. Pada saat yang sama, ekspresi mereka bertiga sedikit jelek. Mereka mendengus dingin tetapi tidak melontarkan kata-kata jahat. Setelah mendengar cukup banyak rumor tentang Lindong, mereka dengan jelas memperlakukan Lindong sebagai orang yang setingkat dengan mereka. Oleh karena itu jalan yang benar sekarang adalah mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Meskipun mereka bertiga meninggalkan pertarungan mereka satu sama lain pada saat ini, satu demi satu mereka juga mengikuti Lindong ketika dia mendarat di mayat anjing naga iblis. Setelah itu mereka tidak membuang waktu dan tangan mereka mematahkan tulang putih keabu-abuan. Kekuatan hisab melonjak keluar dari telapak tangan mereka dalam upaya untuk menyedot darah kuno. Dari cara mereka melihatnya, meskipun Lindong memiliki kekuatan bertarung yang cukup kuat, bagaimanapun dia juga hanyalah seorang ahli tahap Yuan Nirvana. Lindong seharusnya lebih lemah dari mereka dalam hal keterampilan seperti itu. "Hah, bocah, kau masih agak terlalu lembut untuk merebut makanan dari depan kami." Meskipun ketiga orang ini tidak mengatakan kata-kata seperti itu, ekspresi sombong di mata mereka masih mengungkapkan informasi ini. Lindong hanya tersenyum saat melihat ini. Setelah itu dia mencondongkan tubuh ke depan di depan mata ketiganya. Tangannya perlahan menekan ke tulang putih yang padat. Segera telapak tangannya berputar dan kekuatan hisab tiba-tiba tersapu. Dalam kurang waktu 10 detik,
Benang-benang garis hitam itu diaglomerasi menjadi sekelompok darah berwarna hitam. Riak energi yang kuat menyebar dari dalam kelompok darah. Mereka bertiga melihat setengah kepala salah. Segera telapak tangannya berputar dan kekuatan hisap tiba-tiba tersapu. Seluruh mayat anjing naga iblis bergetar saat ini. Setelah itu, 3 ahli tahap Yuan Nirvana tercengang melihat garis-garis hitam melintas melewati tulang putih padat. Akhirnya mereka dengan liar berkumpul ke arah tangan Lindong. Dalam waktu kurang dari 10 detik, benang-benang garis hitam itu diaglomerasi menjadi sekelompok darah berwarna hitam. Riak energi yang kuat menyebar dari dalam kelompok darah itu. Mereka bertiga melihat setengah kepala darah kuno besar di tangan Lindong. Setelah itu mereka melihat darah berwarna hitam seukuran ibu jari pada darah mereka. Segera ekspresi mereka berubah menjadi muram. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.